Walillahil asmaul husna fad'u. Kalimatnya di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah walillahi milik Allah lah al asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi asmaul husna itu nama-nama yang baik. Nama-nama yang baik di sini itu sebenarnya representasi dari orang yang lagi kasmaran, ya, yang lagi kasmaran. Jadi ya orang yang lagi kasmaran itu gimana sih? Nama-nama Allah yang baik ada 99 ya, 100 termasuk nama Allah sendiri. Ini nanti kita bahas dari beberapa sisinya ya. Jadi yang pertama adalah nama-nama itu menunjukkan kemahasegalaannya Allah. Kemahasegalaannya Allah. Mulai dari Allah Akbar, Allah Latif, Allah Mubin, Allah wis macam-macam sampai Allah Al-Badi, Al-Mubtadi, dan seterusnya. Itu semua adalah kemahasegalaannya Allah. Yang kedua, Asmaul Husna itu jangan dia salah artikannya. Ada yang menyalah artikan seolah-olah Allah itu menjadi banyak. Bukan. Itu hanya nama, sandangan. Nah yang ketiga adalah dari memahami Asmaul Husna ini kita paham bahwa mungkin beberapa agama sebelum Islam misalnya yang dipercaya oleh para kufar Mekah, kaum musyrik Mekah, sehingga mereka punya banyak berhala, banyak patung di sekitar Ka'bah. Itulah rata-rata mereka juga begitu ya. Mereka misalnya mau berdagang, maka mereka memakai dewa yang memberi perdagangan, memberi rezeki dagang itu, gitu kan. Maka di nama kita ada Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Tapi mereka diserupakan dalam bentuk patung itu. Lalu ketika mereka mau nikah misalnya, mereka punya dewa, orang Yunani punya dewa Amor, dewa cinta. Gitu. Maksudnya dia kan Tuhan yang mengurusi kasih sayang. Padahal kalau di kita ya Allah, cuma Allah itu punya sifat Ar-Rahman, gitu kan? Gitulah. Atau Maha Pengasih. Jadi akhirnya Islam ini yang keempat menjadi agama yang paling bisa menerangkan tentang Tuhan. Jadi bukan kok Tuhan itu kemudian menjadi pribadi yang banyak, bukan. Atau Tuhan kemudian punya kembaran dengan berbagi tugas dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Untuk khusus dewa perang itu pakai ini, dewa yang merusak itu namanya dewa ini. Allah juga punya nama maha merusak, itu ada loh ya, nama maha merusak. Nanti kita akan coba buka satu persatu itu. Nama Asmaul Husna itu apa maknanya. Jadi bagaimana kita memahami Asmaul Husna itu dari dari sisi bahwa coba ya kita buka misalnya supaya
kita tidak terjebak pada kekeliruan umat terdahulu yang kemudian menuhankan hal lain karena kekeliruan di dalam menerjemahkan apa itu Asmaul Husna. Ya. Misalnya Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang, Al-Malik yang maha merajai. Berarti kan raja dari semua raja, Malikal Mulk itu. Lalu Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha memberi kesejahteraan. Gitu. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Nah, berarti kan mungkin ketika dewa-dewa yang para penjaga itu menyembahnya dewa ini, dewa keamanan. Nah, mungkin punya mereka nama sendiri. Nah, di situ ada dewa itu. Tapi enggak, bagi Islam enggak, itu satu di antara kemahaan Allah. Al-Mu'min yang maha memberi keamanan. Al-Muhaimin yang maha mengatur. Al-Aziz yang maha perkasa. Al-Jabbar yang memiliki kegagahan. Nah, mungkin dewa apa yang paling gagah. Mereka diserupakan dalam bentuk Tuhan lain. Kalau Islam enggak. Al-Mutakabir yang maha megah. Yang memiliki kebesaran. Yang paling berhak untuk, dalam tanda kutip, sombong. Hanya Allah. Tidak boleh yang lain. Al-Khaliq yang maha mencipta. Nah, maka dewa apa yang maha mencipta itu kalau di agama lain. Kita tidak dirupakan dalam bentuk dewa. Itu memang sifatnya Allah. Al-Bari yang maha melepaskan. Yang membuat, membentuk, menyeimbangkan. Al-Musawwir yang maha melukis. Kalau ya kemarin ya misalnya ayat yang kita pelajari tentang penciptaan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi yusawwirukum. Dialah yang membentuk, melukis, memahat kalian fil arhami. Di dalam rahim ibu kaifayada. Sebagaimana yang dia kehendaki. Nah, maka nama Al-Musawwir ini adalah Allah yang maha membentuk. Kita dikasih pesek. Kita dikasih mancung. Kita dikasih kulit warna coklat. Dikasih warna apa? Kalau Pak Burman dikasih warna apa ya? Dicat apa orang? Langsat, kuning langsat. Langsat itu mateng atau belum mateng? Yang mateng. itu tadi itu sifat Allah yang Al-Musawwir, yang maha menggambar, melukis. Mas Adi dikasih hidung mancung apa pesek? Sederhana aja, Gus. Sederhana. Masa ada nggak mancung, nggak pesek. Nah itu sifat Allah yang sedang bekerja adalah sifat Allah yang Al-Musawwir. Terus sampai ini nanti. Lalu Al-Ghaffar yang maha memberi ampunan. Al-Qahhar yang menaklukkan segala sesuatu. Mungkin di agama-agama yang salah dalam menafsirkan nama Tuhan itu mungkin punya. Jadi kalau dia sebelum perang gitu, sebelum menaklukkan dia menyembah atau memberi ritual kepada dewa mereka yang dewa khusus yang maha menundukkan itu. Nggak tahu namanya apa gitu ya. Ya itu, Islam tidak ada. Islam ya memang Allah itu maha itu Al-Wahhab, maha memberi kurnia. Lalu misalnya orang lagi butuh rezeki yang banyak. Nggak tahu dewa apa, Dewi Sri atau dewa apa itu. Ar-Razzaq. Kalau Allah enggak. Kalau Allah yang maha pemberi rezeki ya kita kepada Allah. Al-Fattah yang maha pembuka rahmat. Al-Alim yang maha mengetahui. Mungkin bagi orang-orang yang dulu sedang mau menuntut ilmu ya berdoanya kepada dewa yang maha memiliki ilmu. Al-Alim. Al-Qabid yang maha menyempitkan. Al-Basit yang maha melapangkan. Semuanya Allah maha menyempitkan juga. Al-Khafid
yang maha merendah, Ar-Rafi', yang maha meninggikan, Al-Mu'izz, yang maha memuliakan, Al-Mungzil, yang maha menghinakan, Muzil ya, As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, maha melihat, dan seterusnya, Al-Hakam. Jadi itu nama-nama Allah. Nah, nama Allah ini tuh loh, adalah nama representasi dari orang yang lagi kasmaran. Kasmaran, gini. Sampean kalau lagi kasmaran kepada orang yang sampean cintai, loh, sampean sebut itu di dalam rayuan sampean. Kalau laki kepada perempuan tuh ya, wahai kekasihku, engkau adalah cahaya hatiku. Wah, satu wis namanya cahaya hati wis. Kaulah apa? Mutiara pagi. Oh, jadi mutiara pagi namanya. Kayak nama kereta api. Penyejuk hati. Sudah beda lagi. Nanti kalau malam engkaulah purnama. Oh. Nanti beda lagi pas kegelapan, kaulah suluh hatiku. Oh. Beda lagi, kau bagaikan kembang apa? Setaman. Oh. Beda lagi, engkau sangat lembut bagaikan apa? Jadi orang lagi prasmanan kasmaran itu wis ono ada wis. Weh, nah sama inget toh yang udah tua-tua ini kalau lagi berkirim surat cinta itu ada aja dia, ya kan namanya. Demikian pula yang perempuan sama yang laki itu ada aja. Kau bagikan pelindung bagiku. Waduh. Kau adalah raja dalam kerajaan hatiku. Nah, kan gitu. Mus ada jadi sebut poe padahal namanya Pak Ijo. Sing wedok namanya Rukim. Sama. Ternyata karena itu disebut namanya yang paling baik-baik. Lah orang kasmaran itu begitu. Lah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang-orang beriman itu cinta banget pol sama Allah itu. Sehingga nama-nama itu adalah representasi dari puji-pujian kecintaan orang beriman terhadap Allah. Orang beriman itu cintanya pol sama Gusti Allah itu. Gitu loh. Itu jadi nyebut Allah itu dengan penuh cinta tuh loh. Oh, ada aja yang ingin disebutkan itu. Karena buat orang beriman, buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu maha segalanya. Kerasan pokoknya. Jadi berduaan berlama-lama dengan Allah itu kerasan. Karena orang beriman itu cintanya pol sama Allah. Lahirlah Asmaul Husna ini. Ya Allah yang mengajarkan kepada manusia, kepada Rasulullah. Tapi justru itulah muncul dari apa? Kasmarannya Rasulullah. Jadi orang-orang beriman itu walladzina amanu itu asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Jadi orang-orang beriman itu sangat lebih mencintai Allah daripada lain-lain. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 165. Enggak. Ya gantian yang tadi belum baca. Al-Baqarah. Jadi kenapa saya menyatakan bahwa Asmaul Husna itu adalah satu bentuk nama-nama Allah yang lahir dari firman Allah yang dimunculkan dalam hati orang-orang yang begitu cinta sama Allah. Begitu kasmaran kepada Allah. Karena orang beriman itu apa? Walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Orang-orang beriman itu sangat cinta, bahkan lebih cinta kepada Allah daripada apa. Silakan, udah ketemu? Al-Baqarah ayat 165. Nanti kita bandingkan. Silakan. Sindul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat besar azabnya, niscaya mereka menyesal. Sadaqallahul azim. Jadi ayat itu adalah bukti bahwa kalau orang kafir itu lebih mencintai lain-lain daripada Allah. Kalau orang munafik itu atau musyrik, orang musyrik ya, itu mencintai lain-lain sama Allah itu podo. Jadi hampir sama, disamakan Allah itu. Tapi kalau orang beriman lebih mencintai Allah daripada lain-lain. Gitu loh. Nah ini coba, itu tadi yang dibaca Pak Burman di Al-Baqarah ayat 165. Nah kebalikan dari Al-Baqarah 165 itu ada di yang tadi itu. Itu kan mencintai Allah seperti mencintai hal-hal lain. Jadi ingatannya kepada harta, anak, suami, istri, keluarga, jabatan, kerjaan, uangnya, itu kayak ingat kepada Allah. Nah, di surat At-Taubah ayat 24 coba dibuka. Enggak, gantian yang belum baca. At-Taubah ayat 24. Izin Gus. Bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Sadaqallahul Itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasata. Detail disebut sama Allah situ supaya nggak ngelak lagi lah. Jika anakmu, hartamu, suamimu, bojomu wedok, bojomu lanang, keluargamu, bapakmu itu kan, harta bendamu, rumah yang kamu sukai itu harta yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kamu khawatirkan, kerugiannya itu, jika itu daripada Allah wa Rasul dan Rasul, maka kata Allah fatarabbasu, tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah mendatangkan siksanya. Jadi difahami bahwa orang yang lebih mencintai, lebih mengingat hal-hal tadi itu daripada Allah, berarti hidupnya nunggu siksa loh. Nah, sementara orang beriman saking cintanya sama Allah, sampai itu tadi Allah memberikan karunia berupa hidayah nama-nama Allah tadi, Asmaul Husna tadi. Itu orang lagi kasmaran. Kayak tadi yang saya sebut sampean kalau lagi kasmaran sama sang kekasih kan munculnya gitu. Kaulah cahaya hatiku, engkaulah yang meremukkan kan? Jika kamu tidak ada maka hancurlah hidupku. How can I live without you? Waduh, wes gak karu-karuan banyak. Padahal namanya Juminten saja. Tapi jadi bunga matahari, purnama, kegelapan, macam-macam. Maka Allah karena maha segalanya, dulur. Ya, kita itu orang beriman itu begitu menuhankan Allah itu tidak ada celah. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segalanya. Nah ini jadi gambaran kita. Sekarang hati kita sudah merasa Allah begitu apa belum? Supaya apa? Di sini disebut kalau kamu memang walillahil asmaul husna maka fad'uhu biha.
kamu mohonlah dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi misalnya gini, sampean sedang minta perlindungan kepada Allah. Makanya sampean baca apa? Ya Hafid, ya Hafid. Sampean minta pertolongan sama Allah. Ya Nasir, ya Nasir. Gak apa-apa. Ya Allah, ya Nasir. Ya Allah, Engkau lah yang maha menolong, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah yang maha menjaga, ya Hafid. Ihfazna, ya Allah, jagalah kami. Ya Nasir, ya Allah, fangsurna, ya Allah. Itulah. Ya Razak, kalau yang memberi rezeki, ya Allah. Farzukna, ya Allah. Ada boleh. Itu paling sing dihafal itu dah nanti. Jadi, ya Ghaffar, engkau lah yang maha pemberi ampun. Maka faghfir lana, ya Allah. Ampunilah kami. Gitu loh. Itu yang namanya fad'uhu biha. Engkau mintalah berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi makanya kita harus tahu ya Asmaul Husna itu artinya seperti apa. Kita lantunkan bersama-sama ya Asmaul Husna ya. Oke? Oke. Ini kita lantunkan bersama-sama. Ini ada Asmaul Husna ini aja. Ayo. Ya Allah, ya Ya Rahim, ya Malik, ya Ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Coba ya kita lihat artinya ya. Di situ sambil melihat apa? Sambil melihat screen saver ini, ya screen ini sama lihat artinya. Kayak ya Ghafar ini. Berarti kita itu minta kepada Allah kalau ya Ghafar, faghfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami. Gitu kan? Jadi, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahab. Misalnya itu tadi ya Wahab, ya Wahab, gitu kan? Kalimatnya ya Wahab, maka yang maha pemberi karunia. Kita kan sini Wahab lana min ladunka rahmah, gitu kan? Wahab lana min ladunka rahmah. Kalimatnya gitu, ya Wahab, Wahab lana min ladunka rahmah. Berilah karunia kami rahmah dari sisimu. Jadi ya Wahab yang memberi karunia. Gitu. Betul ya. Itu kan yang maha merizki ya Allah kami ya Razak zukna gitulah ya warzikni Ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi, ya Mu'iz, ya Mu'ir, ya Sami, ya Basir, ya Hakam, ya Wadud, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Hafid, ya Hafid, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi, ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya maaf tadi terputus. Jadi kembali ke bahasan kita bahwa sekali lagi Asmaul Husna itu adalah ungkapan rasa cinta ya, ungkapan rasa cinta yang memang Allah tumbuhkan di dalam hati orang beriman, terutama Rasulullah Muhammad SAW ya. Maka wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, sudah biarkan aja orang-orang yang telah menyalahgunakan Asmaul Husna itu untuk hal-hal yang enggak jelas. Sayuzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka telah kerjakan. Maksudnya apa? Ya itu tadi. Wong Allah tidak mengajarkan mereka untuk menuhankan selain Allah, tidak malah
bikin Tuhan-Tuhan lain, seolah-olah Allah itu punya tandingan-tandingan. Itu hanya sifat-sifatnya Allah, bukan kok tandingan gitu loh. Nah itu yang harus dipahami oleh kita, supaya apa? Supaya tidak ini. Mbak Rofiah, tolong dimatiin mikrofonnya. Mbak Rofiah Ngawi, tolong dimatiin. Jadi itu. Wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun, dan sebagian di antara orang-orang yang diciptakan Allah itu ada orang-orang yang kemudian menggunakan kebenaran untuk memberi petunjuk kepada sesamanya dan mereka berbuat adil dengannya. Tapi sebaliknya ada walladzina kadzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sementara orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, mereka akan mendapatkan balasan dengan apa? Dibiarkan oleh Allah. Berangsur-angsur jauh dari kebenaran, tapi mereka tidak merasa. Jadi itulah yang kemarin sudah kita bahas ya. Generasi penerus dari Rasulullah, baik Rasulullah Isa, Rasulullah Musa, dan sebelum-sebelumnya. Di awal kan diceritakan sama hadis Nabi itu, bahwa tiap Nabi itu punya generasi penerus masing-masing. Generasi awal itu baik, mereka beramal dan beramal sesuai dengan tuntunan Nabinya. Tapi setelah generasi itu silam, wafat, selesai, dilanjutkan dengan generasi selanjutnya. Generasi selanjutnya itu terdiri dari dua model. Mereka ada yang tidak bekerja sama sekali, tidak beramal sama sekali, tidak melaksanakan sunnah nabinya, berbeda, termasuk membuat-buat Tuhan-Tuhan baru tadi. Atau mereka beramal, tapi tidak sesuai dengan tuntunan nabinya. Nah ini yang disebut sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tapi mereka nggak ngerasa, kalau mereka sedang melenceng itu nggak ngerasa. Mereka masih merasa dalam garis kebenaran. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 14 itu kan disampaikan ketika dibilang la tufsidu fil ardh, jangan buat kerusakan di muka bumi. Mereka ngomongnya innama nahnu muslimun, kami ini buat baik. Gitu. Nah itu yang terjadi ya. Maka wa umli lahum inna kaidi matin, kata Allah, kalau orang-orang itu diberi waktu, diberi tenggang waktu seolah-olah dibiarkan, padahal bukan dibiarkan. Mereka itu hanya diwakti waktu tangguh, tapi suatu saat ya tetap akan Allah binasakan. Akan Allah beri hukuman atas kedelewerannya itu. Makanya sampean dan saya, ayo kembali kepada yang ayat 181 ini. Orang-orang yang ummatu yahduna bil haqqi wa biya'dilun. Orang-orang yang menggunakan kebenaran untuk saling memberi petunjuk dan berbuat adil. Adil artinya apa? Ya melaksanakan apa adanya. Hak disampaikan hak, yang batil ya dikatakan itu. Sampai di situ silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Oh. Ada? Besok aja, Gus. Insya Allah besok aja, Gus, pertanyaannya dirapel. Untuk Silakan saya, kalau ada? Oke. Jadi itu ya tentang pengetahuan kita tentang Asmaul Husna, kita luaskan ke sana. Dihafalkan nanti, mudah-mudahan hafal kita. Oke. Semoga bukan hanya hafal Asmaul Husnanya, tapi juga memahami apa kandungan dari Asmaul Husna itu. Saya itu kajian kita, maaf tadi terpental sebentar, tapi insya Allah tetap nyambung, dan ini yang jadi bahan kita untuk ke depan. Jadi berdoa dengan memakai nama-nama Allah itu, baik Asmaul Husna itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allahumma rahmati kita menuju dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم دفع عنا البلاء والوباء وتنصرنا من الشر ربنا نجينا ولنا ربنا من كتبنا ما شهدت ربنا لا تجعل قلوبنا معك أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين اللهم أنت مولانا فانصرنا قوم الجاهلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربنا اجعلنا مسلمين لك وذريتنا مسلمين وعلى نبوة برحمة اللهم أنزل علينا رحمة بيدة الوادي الأمطار وذات الرحمة اللهم أفرج لنا صبر والصبر وأنا وأنتم الكافرين ربنا اللهم أفرج لنا صبر وتوفنا اللهم أفرج لنا صبر وصبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. wabarakatuh. آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين